Selamat pagi saudara-saudari semua yang di online dan dimanapun kalian berada. Hari ini kita merenungkan kitab Mazmur pasal 115. Hari ini Pastor Josan yang menyampaikannya. Saya memberikan tema segala kemuliaan hanya bagi Tuhan. Ayat pasal ini mempunyai keadaan yang spesial. Ayat pertama dimulai, bukan kepada kami ya Tuhan, bukan kepada kami Tuhan, tetapi kepada nama-Mu lah beri kemuliaan, oleh karena kasih-Mu, oleh karena setiamu. Mengapa harus berkata demikian? Seperti untuk memperingatkan diri sendiri. Imam berkata untuk dirinya sendiri dan untuk memperingat diri sendiri, seperti menunjukkan keadaan sekarang lumayan. Ini untuk memberitahukan diri, bukan karena kelihayan sendiri. Ini yang terlihat di ayat yang pertama. Kemudian di ayat yang kedua, mengapa bangsa-bangsa akan berkata, di mana Allah mereka? Bangsa-bangsa akan menghina Allah Israel. Ya, aku melihat kalian demikian sangat kalian menderita. Allahmu tidak menolongmu. Allah bangsa lain tidak demikian. Jadi kamu merasa sendiri itu baik, sehingga dilihat orang lain keadaanmu sangat sengsara. Penderitaanmu sampai dihina orang. Seharusnya dua negara yang sama kuatnya, mereka harus saling menghormati. Tetapi di sini mereka menghina Allah Israel yang mereka percaya. Oh, Allahmu tidak melindungimu. Jadi ini dalam keadaan yang situasi yang lain. Ayat 14. Kiranya Tuhan memberi pertambahan kepada kamu, dan kepada anak-anakmu. Di sini untuk diberikan pertambahan karena sekarang jumlahmu sedikit. Jadi kalau di sini kita melihat keadaan demikian, situasi mereka setelah mereka kembali dari pembuangan atau dalam pembuangan, seperti keadaan mereka mulai bangkit kembali semakin membaik. Sendiri tahu semakin maju, jadi dalam segi dunia melihat tidak terlihat, dan bahkan mereka tidak memahami. Dalam keadaan yang demikian, pemazmur memberitahukan kepada kita harus memuji Tuhan. Bahkan dari sekarang sampai selamanya. Saya merasa juga menunjukkan keadaan kita yang yaitu para kaum Kristiani sedikit, kalau diperbandingkan dengan berapa persen agak sedikit. Mengapa kamu harus percaya Tuhan? Saya tidak terlihat kalau kamu percaya, kamu orang Kristen, ada perbedaan dengan kami. Bahkan yang kamu kerjakan juga tidak seberapa, juga semahir apapun, tidak ada kespesialan dalam keahlian. Allahmu adakah menolongmu? Lebih baik Allah yang aku sembah. Keadaan ada kesamaan. Jadi hari ini pasal ini kita bagi dalam 4 bagian, ayat 1 sampai dengan 8. Kemuliaan bukan untuk diri sendiri dan bukan kepada berhala. Bagi orang Cina, kalau dalam kesulitan dilewatkan, pasti ada berkat. Ada kesamaan, negara diruntuhkan, bait suci diruntuhkan,
kemudian ditawan ke bangsa asing, kemudian kembali lagi. Kemudian pada saat mereka kembali dari pembuangan, kehidupan penderitaan mereka telah dilewati, mulai maju. Seperti tak ada tanda semakin membaik keadaan mereka. Seperti sudah ada remah-remah, mereka akan maju. Di sini berkata kepada Tuhan dan juga untuk memperingatkan diri sendiri, kemuliaan bukan untuk kita, tetapi untuk Tuhan. Seperti yang dikatakan Yesus, segala kemuliaan, keagungan, kuasa adalah bagimu, adalah untuk Engkau, yaitu Allah Bapa. Tidak peduli apa yang kita kerjakan, pada akhirnya kita harus tahu semua pekerjaan itu adalah pekerjaan Tuhan. Saya ingin kalian lebih lagi mengerti kalau kita ngomong, kita mengerti, kita paham, tetapi apakah hati kita juga tahu, memahami? Seperti kita berkata, puji Tuhan, titik, segala kemuliaan bagi Tuhan. Ini seperti standar, cara standar. Lihat awal dan terakhir yang dikatakan itu baik dan cocok dan tepat. Dalam proses yang dikatakan merasa benar, cocok, merasa kuat, seperti kesaksian saya merasa benar, sangat kuat, kesaksian tidak ada bisa dibandingkan, dan kemudian mengatakan kemuliaan hanya bagi Tuhan. Ada kalanya juga bisa juga kemuliaan itu juga diberikan kepada diri sendiri. Di sini dikatakan setelah mengalami segala sesuatu ini, di sini dikatakan Tuhan itu semuanya karena Engkau. Jadi bagimulah segala kemuliaan ini. Karena Engkau Allah yang kasih, karena Engkau Allah yang setia, Engkau Allah setia. Mengapa bait suci bisa diruntuhkan? Karena Allah itu setia. Allah ingin kamu percaya dengan setia, tidak mau dengan kepalsuan. Dia tidak peduli sama orang Israel. Yang dia inginkan, yang dia tidak mau kamu setiap tahun 3 kali merayakan perayaan datang untuk menyembah Tuhan. Dia tidak mau demikian. Dan kamu melakukan dengan waktu yang bersamaan, di sebelah pihak kamu mengadakan pembunuhan atau kekerasan. Tuhan tidak mau kamu bersamaan melakukan dalam satu yang ini. Di sini karena Allah itu setia, Dia mau kamu setia, dan Dia mau setia, dan juga karena Dia kasih akan kita. Bait suci diperuntukkan karena Dia tak mau orang Israel dalam kepalsuan. Dia tidak mau di luar satu bagian, di dalamnya dalam tidak ada kebersamaan, luar dalam tidak sama. Jadi semua itu diruntuhkan. Orang Israel, mereka tidak sungguh-sungguh menyembah Tuhan. Mereka lebih suka menyembah berhala, sehingga sampai Israel diruntuhkan masih tetap demikian. Jadi Allah melihat mereka. Kamu begitu suka berbakti kepada berhala, ya udah, berbaktilah sampai ke penghabisan. Di pembuangan kamu boleh menyembah berhala apa saja yang kamu suka. Bukankah ini yang kamu ingin biar kamu mengalami?
Tetapi setelah waktunya cukup, mereka bertobat. Allah menggunakan Raja Persia membawa mereka kembali dari pembuangan. Dalam proses ini dari sejarah ke sejarah, orang yang takut akan Tuhan, mereka akan dinaikkan. Tak peduli apakah itu Daniel atau Nehemia atau Ezra atau Mordekai. Jadi kita percaya pada Tuhan, kita takut pada Tuhan, maka Allah akan mengangkat kita. Dan dalam segala semuanya ini dikarenakan karena kasih setia Tuhan, sehingga kita bisa baru keluar dalam situasi yang demikian. Walaupun hidup dalam dihina, mengapa bangsa-bangsa akan berkata di mana Allah mereka? Bagi pemazmur, dia sangat mengerti. Ayat ketiga, Allah kita di sorga, ia melakukan apa yang dikehendakinya. Bagi bangsa asing, mereka menyembah berhala, pasti ada kuil. Di rumah harus ada mezbah. Mezbah makin besar lebih baik, tetapi orang Israel, bait sucinya sudah diruntuh, jadi mereka tidak bisa berbakti kepada Tuhan, beribadah kepada Tuhan. Ruang Maha Kudus sudah tidak ada, tabernakel sudah tidak ada, jadi tidak terlihat Allah mereka di antara mereka. Jadi di sini pemazmur merespon bahwa Allah kami tidak terlihat, Allah kami di sorga. Kita perhatikan di ayat ketiga, Allah kita di sorga, jadi kamu tidak bisa terlihat olehmu. Yang kamu sembah itu adalah berhala-berhala. Ya, itu seperti sebilah kayu di hadapanmu. Kamu boleh mengambilnya seperti kayu bakar. Kamu boleh memahatnya menjadi berhala. Setelah kamu memahatnya, mengukirnya, kamu sendiri menyembahnya. Jadi itu adalah perbuatanmu sendiri. Seperti kamu pahat dia seperti serupa manusia. Ada mulut tetapi tidak dapat berkata-kata, mempunyai mata tetapi tidak dapat melihat. Intinya dia tidak bisa berbuat apapun. Seperti itulah jadinya orang-orang yang membuatnya dan semua orang yang percaya kepadanya. Kamu menyembah apa, berhala apa, kamu akan menyerupai dia. Kamu menyembah yang punya mulut tetapi tidak dapat berkata, mempunyai mata, tidak dapat berkata-kata, mempunyai mata, tidak dapat melihat, kamu pun akan serupa dengan dia. Kalau kamu menyembah yang mempunyai mata, tidak dapat melihat, kamu tidak akan dapat melihat masa depanmu. Mempunyai telinga, tidak dapat mendengar, mempunyai hidung, tidak dapat mencium, mempunyai tangan, tidak dapat meraba-raba, punya kaki, tidak dapat berjalan. Artinya kamu lama-lama kamu akan menjadi orang yang tidak punya kekuatan, orang yang tidak berdaya. Kita menyembah Tuhan, kita mempunyai rupa seperti Tuhan di antara kita. Kita akan menjadi kita mempunyai rupa Allah semakin mulia, akan seperti roh Tuhan. Maka kita beribadah kepada Allah, kita akan seperti dia. Kita semakin beribadah kepada Allah, kita akan semakin memahami, mengerti, akan mengenal dia. Rupa Allah itu kasih, maka kamu pun di dalammu ada kasih. Kamu memuji akan kasih setianya, maka di dalam pun ada kasih setia. Kita merenungkan memuji Allah itu setia, maka dalam kata-kata pun kita berharap agar kita juga menjadi manusia yang setia. Seperti orang Hong Kong yang berkata, ya itu kata-kata yang harus ditepati.
seperti kita memuliakan Allah, apa yang kita muliakan yaitu kebaikannya. Maka kebaikannya akan ada pada kita setiap orang, maka kita akan seperti dia. Karena kita meninggikan dia. Jadi, orang yang beribadah kepada berhala, mereka pun meletakkan berhalanya di tempat yang meninggikan berhalanya. Maka kalau kamu menyembah dia, maka kamu akan serupa dengan dia. Bukan hanya itu saja, yang apa yang kamu inginkan dia tidak bisa memberikan kepadamu. Dalam waktu pendek kamu bisa sepertinya memang dia memberikan, tetapi dalam waktu panjang itu sesungguhnya tidak ada, karena dia menipumu, karena berhala itu sendiri tidak punya kuasa, karena dia adalah pendusta. Maka kamu menyembah dewa kekayaan, maka kamu dibohongin. Kamu menyembah dewa untuk cinta, maka pun akan dibohongi. Kamu merasa kamu menyembah dia, pendidikanmu lebih tinggi kali, tetapi sesungguhnya itu membohongimu karena dia tidak punya kuasa. Tetapi bangsa asing tidak melihat, dia merasa itu ada. Sepertinya ada. Tetapi akhirnya itu hanya kesia-siaan. Walaupun mereka mengejek si pemazmur atau menghina pemazmur, tetapi di dalam hati pemazmur ini dia sangat percaya. Yang aku percaya itu tidak sama dengan yang kamu percaya itu. Allah kami itu, dia melakukan perbuatannya dengan kehendaknya sendiri. Dia berkuasa. Lagi pula dia adalah Allah yang penuh dengan kasih setia. Dan ayat 8, Allah yang kamu percaya, dia akan menolongmu. Ayat ke-9, hai Israel, percayalah kepada Tuhan, dialah pertolongan mereka dan perisai mereka. Di sini diulangi dari ayat 9 sampai 11 itu 3 kali. Di sini dikatakan Israel, kaum Harun, dan orang-orang yang takut akan Tuhan. Bagi orang Israel, ini dikatakan mereka semuanya adalah umat Israel. Tetapi di sini dipertegaskan kaum Harun, yaitu kaum Lewi, orang yang takut akan Tuhan, yaitu setiap orang yang rela untuk takut akan Tuhan, maka dia akan diberkati. Yang Tuhan inginkan yaitu takut akan dia. Walaupun bangsa asing, mereka kalau takut akan Tuhan, Allah pun akan menolong mereka, sebab Tuhan adalah pertolongan dan perisai mereka. Di sini pertolongan dan perisai, waktu saya periksa lagi, artinya yaitu mengelilingi, yaitu Allah mengelilingi kita untuk menolong dan melindungi kita. Inilah kasih setia Tuhan. Allah yang begini baik, teruslah kita harus untuk percaya kepadanya. Bagaimana cara kita percaya? Kadang-kalanya kita bilangnya percaya itu seperti tidak punya rasa. Percaya dalam arti apa yang kita lakukan itu ada jaminan pasti berhasil. Bukan berhasil kita memuji Tuhan, bukan demikian. Percaya dalam arti kamu tahu bahwa Tuhan ingin kamu melakukan sesuatu, tapi kamu ragu-ragu dan akhirnya baiklah saya untuk mencoba. Saya ingin percaya pada Tuhan. Kemudian setelah perkara ini selesai, baru merasakan ya benar Allah telah memberkati dan berhasil, maka ini dinamakan percaya, yaitu pada waktu kita mau mengambil keputusan, kita mengambil keputusan untuk
berjalan dalam prinsipnya Tuhan. Seperti kita perpuluhan, persembahan perpuluhan 1/10. Wah, saya sendiri saja tidak cukup pakai, bagaimana saya memberi persepuluhan? Jadi, untuk apa kamu percaya Tuhan Yesus? Yesus mati untuk kita semua. Yesus mati untuk saya, tetapi ingin saya uang saya. Tetapi apakah benar dia mau uang kita? Untuk apa uang kita? Dia tidak makan. Kita harus melampaui akal budi kita. Saya ingin 1/10 ini demi saya untuk untuk menolong diri saya sendiri. Allah itu baik. Saya memberikan 1/10, saya tidak akan mati kelaparan. Saya mempunyai 1/10 ini juga tidak akan membuat saya menjadi kaya. Iya, kalau saya menyisakan 1/10 ini tetapi tidak mempersembahkannya bagi Tuhan, saya tidak akan menjadi kaya. Pikir lagi, akhirnya bersedia untuk memberikan persembahan Tuhan. Maka pada saat kamu melakukannya, kamu akan mengalami dengan Tuhan. Setelah kamu memberikan persepuluhan, saya juga merasakan, saya begitu mencintai uang. Tetapi pada saat saya memberikan persepuluhan, saya merasa ada satu belenggu yang terputuskan. Karena bagi orang yang cinta uang, dia ingin untuk pengeluaran sedikit dan bisa untuk menabung lebih banyak lagi. Tetapi pada saat kamu hitung, tapi kalau kamu irit, lebih baik saya tidak mau menghitung lagi, beri persepuluhan saja. Akhirnya makin kamu melakukannya, berbuat demikian, kamu akan semakin merasakan kasih setia Tuhan. Allah bukan ingin hanya kita untuk memuji Dia. Seperti kita, tidak ada orang yang memuji kita atau memastikan kita bersusah hati. Kita lebih suka orang menyanjung kita atau memuji kita, tetapi Allah kita tidak demikian. Dia untuk memuaskan dengan kemuliaannya. Tetapi pada saat kita memuji Tuhan, Allah sendiri akan menolong kita. Dan kita memuji Allah, pandangan kita tertuju pada Allah. Kita membuat Allah dipermuliakan semakin terang. Kita tertuju pada Allah. Maka kita akan menjadi seperti rupa Allah. Maka segala belenggu yang mengikat kita akan terputuskan. Pada saat dunia tidak ada Allah, maka saya bertanya, kuncinya apa? Yang kamu utamakan itu apa? Yang kamu utamakan itu pekerjaanmu, keuanganmu, kekayaanmu, kesehatanmu? Maka kamu akan lebih fokus pada pada sesuatu. Sesungguhnya pada saat kamu fokus pada itu, maka itu akan menyusahkan kamu, membuatmu menderita. Karena dikatakan dalam sesuatu, jika untuk menggantikan Allah, maka kesusahan akan ditambahkan. Seperti kamu merasa pekerjaanmu lebih utama, maka pekerjaan akan menjadi penderitaanmu.
Seperti anak-anakmu, kamu merasa itu, kamu memanjakan anakmu, kamu ingin dia baik, maka dia akan menjadi penderitaan untukmu. Pasti akan demikian. Karena Alkitab berkata, telah menulis dengan jelas, pada saat kita memuji Tuhan, kita meninggikan Tuhan, maka kita akan menjadi seperti rupa Allah. Itu akan membawa faedah untuk kita. Pada saat kita meninggikan Allah, dalam segala sesuatu kita akan sukses, berjalan dengan lancar. Jadi Allah pasti akan menolongmu. Di 12 Allah akan 12-15 Allah pasti akan menolong. Ayat 12 Tuhan telah mengingatkan kita, Ia akan memberkati kita, memberkati kaum Israel, memberkati kaum Harun, memberkati orang-orang yang takut Allah. Di sini dikatakan 1, 2, ada 5 kali. Di ayat 15 juga ada. Itu memberkati. Allah akan memberkati dia. Allah memberkati kita karena dia mengingat kita. Dia ingat akan kita. Ingat, mengingat ini artinya datang dari setia. Yaitu Allah ingat akan kita. Dia bukan tidak peduli pada kita. Dia mengasihi kita sampai pada akhirnya. Dia berfirman, kasihnya sampai selamanya. Firman-Nya iya dan amin. Kita dalam melakukan segala sesuatu, kita harus ingat bahwa Allah itu setia, kasih setia. Dia ingin memberkati kita. Dan berkat ini akan membuat kita berkelimpahan, membuat kita lebih banyak, membuat kita lebih dihargai. Karena Allah kita ditinggikan, maka kita pun akan ditinggikan. Kita takut akan Tuhan, maka Tuhan akan membuat orang lain untuk takut akan Dia. Kita meninggikan Tuhan, maka membuat orang lain untuk meninggikan kita. Kalau kita perhitungan dengan Allah, maka Allah pun akan membuat perhitungan kepada kita, dan bosmu akan membuat perhitungan denganmu. Demikian juga anak-anakmu akan membuat perhitungan denganmu. Maka demikianlah kita harus ingat, berkat itu datang dari Tuhan. Datang dari Allah itu punya dasar, yaitu Allah mengingatkan kita. Allah yang setia mengingatkan. Jadi di ayat 13, baik yang kecil maupun yang besar, Allah, bagi orang yang takut akan Tuhan, Allah akan memberkati. Keadaan pemazmur seperti dalam keadaan yang baik, walaupun jumlah kecil, tetapi berkat ada, maka akan semakin bertambah. Maka dikatakan di ayat 14, kiranya Tuhan memberi pertambahan kepada kamu dan kepada anak-anakmu. Ayat 16-18, pujilah Tuhan sampai selamanya. Langit itu langit kemuliaan Tuhan, dan bumi itu telah diberikan kepadanya, kepada anak-anak manusia. Tetapi anak-anak manusia akan mati, dan anak-anak manusia, orang-orang yang mati tidak dapat memuji-muji Tuhan. Tetapi ini dikatakan satu prinsip yang spesial di ayat 18. Dikatakan, tetapi kita akan memuji Tuhan sekarang ini dan sampai selama-lamanya. Bagaimana kamu untuk sampai selamanya? Pertama, yaitu keturunanmu tidak putus. Dari keturunanmu, diteruskan dari keturunanmu sampai selamanya. Yang kedua, pada saat kita di langit yang baru dan bumi yang baru,
jiwa kita atau roh kita tidak mati. Kita akan memuji Tuhan sampai selama-lamanya. Segala sesuatu itu diciptakan Tuhan. Segala sesuatu ini yang adalah ciptaan Tuhan. Yang manusia perbuat itu sangat terbatas. Yang dibuat oleh manusia begitu banyak, belum tentu membuatmu dengan kesuksesan, tetapi semua adalah karena berkat Tuhan. Diajari, kita puji Tuhan, diajari Tuhan, setelah diajari, dihibur oleh Tuhan, kita memuji Tuhan, kemudian kita akan semakin sukses kasih setianya. Karena kita punya Allah yang demikian, maka kita bisa untuk terus diperbaiki. Semakin kita diperbaiki, hidup kita akan semakin baik. Kita mohon Tuhan untuk menolong kita. Haleluya. Saudara semua, mari kita bangkit bersama untuk memuji Tuhan kita. Karena pada saat ini kita masih mempunyai nafas kehidupan, Tuhan, kami memuji Engkau. Ya Allah, pada saat kami memuji Engkau, itu ada faedahnya dalam hidup kami. Haleluya.
Tuhan, Engkau layak segala pujian. Tuhan, hari ini kami datang di hadapan-Mu. Katakan, ya Tuhan, kemuliaan bukan untuk kepada kami, tetapi kepadamu lah kemuliaan. Saudara semua, marilah kita memberi kemuliaan kepada Allah kita. Karena Allah kita layak, karena Allah kita harus bangkit untuk memuji Allah kita. Haleluya, haleluya. Di ayat ke-8 dikatakan, Hai Israel percaya kepada Tuhan, Hai Israel percaya kepada Tuhan, Dialah penolong mereka dan perisai mereka. Saudara semua, kita menjadi orang yang takut akan Tuhan, tetapi dalam menghadapi masalah kita, ada kesulitan, kita sulit untuk memujikan Tuhan atau beribadah pada Tuhan. Kadang kita berdoa, kita ingin doa kita didengar, sebab Dia Allah yang penolong kita. Hari ini percayalah bahwa Dialah Allah yang menolongmu.
Hari ini kita membuatkan satu langkah profetik. Mungkin kamu merasa pekerjaanmu sulit, keuanganmu sulit, kesehatanmu atau dalam pengambaanmu kami mendapatkan kesulitan. Hari ini kita mohon pada Tuhan, bukan dengan hari ini cara kita bukan dengan memohon, tetapi dari kesulitan kita belajar untuk memuji Tuhan. Di mana kesulitanmu, dengan dari posisi situ bangkitlah untuk memuji Tuhan. Kita mohon Roh Kudus untuk membantu kita. Mari kita berdoa, mari kita pujilah kita walaupun kita dalam kesulitan kita, disitulah kita bangkit untuk memuji Tuhan. Tuhan Yesus, di pagi hari ini kami sebagai wakil saudara-saudari saya dalam kami di posisi kesulitan kami tetap mengucapkan puji syukur kami, terima kasih kami di dalam rumah tangga kami, atau kesulitan perekonomian, atau kami dalam sakit dan hubungan kami yang retak. Tuhan, hari ini Tuhan, dalam hidup kami, kesulitan kami Tuhan, kami memuji Engkau, karena kesulitan yang kami alami ini di dalam tangan-Mu bukanlah satu kesulitan, bukanlah satu penderitaan. Tuhan, kami puji Engkau karena di dalam Engkau Tuhan, Engkau pasti akan berkuasa dalam penderitaan kami. Engkau akan menjadi raja dalam kesulitan kami, karena seberapa besar penderitaan kami tidak akan melampaui kebesaran kuasa-Mu. Tuhan Yesus, kami memuji Engkau karena Engkau adalah Allah yang baik. Kami mengucapkan puji syukur kami karena Engkau menyertai kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, amin. Allah yang setia, Dia adalah Allah yang setia. Di sini dikatakan kita akan memuji Tuhan sekarang ini dan sampai selama-lamanya. Kita hari ini menggunakan minyak urapan untuk sebagai bencana, untuk mengurapi, sebagai urapan yang baru. Kami mau mengurapi untuk saudara-saudari yang di tempat di lokasi, yaitu urapan baru
agar kamu menjadi orang yang memuji Tuhan dan bejana yang baru. Mari kita berdoa untuk diri kita sendiri. Letakkan tanganmu di atas hatimu. Kita berdoa Allah kita. Tuhan, dalam hidup saya akan ingin menjadi orang yang pemuji Engkau. Dan juga Tuhan, kami tidak mau kemuliaan itu diberikan kepada diri kami sendiri, bukan untuk kepada berhala, tetapi Tuhan, kemuliaan itu hanya kepadamu lah, kepada namamu lah kami berikan kemuliaan. Kita berdoa untuk diri kita, kita mohon Tuhan, kiranya Tuhan membuat kita menjadi bejana yang baru sebagai pemuji Tuhan. Dan juga kita berdoa untuk kita, mulut kita juga untuk yang kita puji adalah, yang kita keluarkan dari mulut kita adalah hanya pujian bagi Tuhan. Tuhan, kami memuji Engkau. Tuhan Yesus, kami berterima kasih karena Engkau ada di tengah kami. Roh Kudus, kami berterima kasih karena pagi hari ini Tuhan kami diurapi, karena Tuhan kami menjadi orang yang takut akan Engkau dan pemuji Engkau. Tuhan, kami juga selalu ingat bahwa Engkau adalah pertolongan kami. Tak ada yang menghalangi kami untuk percaya pada Engkau. Tuhan, urapilah kami agar kami punya nyanyian baru untuk memuji Engkau, dan dengan segala akal budi kami, mulut kami untuk memuji Engkau. Dan hari ini Tuhan, terus untuk ada dalam pikiran kami. Roh Kudus, berilah nada lagu yang baru pada kami, termasuk dimanapun kalian berada, termasuk saudara-saudari kami dimanapun mereka berada.
Tuhan Yesus, kami dalam namamu memberkati saudara-saudari kami dimanapun mereka berada. Dalam nama Tuhan Yesus saya memberkatimu. Roh Kudus memberi hati kepadamu dan kata-kata yang baru pada mulutmu untuk memuji Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus memberkati, karena kamu takut akan Dia. Dalam segala perkaramu, baik itu besar atau kecil, baik itu kamu dalam dihormati atau pada waktu kamu direndahkan, tetapi kamu selalu ingat, kamu akan selalu ingat bahwa Tuhanlah pertolonganmu. Kasih Allah mengelilingi kamu, kasih Allah tidak pernah pergi darimu, meninggalkan kamu, sebab Allah adalah perisaimu. Dalam nama Tuhan Yesus saya memberkatimu. Kamu punya hati yang suci. Kamu akan menjadi orang yang takut akan Tuhan, sehingga keluargamu diberkati. Dan baik itu kamu mempunyai, kamu sebagai orang tua atau sebagai anak rohani, karena kamu keluargamu diberkati. Aku memberkatimu, kamu dan keluargamu, kamu akan bertambah. Dalam nama Tuhan Yesus memberkatimu. Bukan hanya berkat ini di generasi ini, tetapi dari generasi dan generasi, keturunan demi keturunan, kamu diberkati dan juga menjadi mereka bisa memberikan segala kemuliaan bagi Tuhan dan pemuji Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus saya memberkatimu. Tadi kita kalau ada nyanyian baru dalam yang kamu terima, silakan kamu untuk menyanyikannya. Kamu nyanyikan tadi yang kamu dengar, yang kamu terima, nyanyian baru dari Tuhan. Kita renungan pagi sampai di sini, kiranya Tuhan memberkati. Sampai jumpa. Bye.